Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkatimu, mantap. Dan setelah kita beraktivitas dari pagi sampai sore hari ini, 5 menit bersama dengan firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tidak perlu khawatir karena ada jaminan Tuhan, karena kekhawatiran dapat menghancurkan kehidupan kami. Dan terima kasih, terangkan firman-Mu dalam hidup kami, ya kami dapat melakukan firman dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tadi pagi saya mengatakan 3 alasan untuk kita tidak perlu khawatir. Dan saat ini, kalau Anda terus memaksakan diri tidak mau mempercayai firman Allah, dan Anda terus mau khawatir dalam kehidupan ini seperti yang terjadi hari-hari ini, kamu katakan semakin bertambahnya orang-orang di jalan-jalan sana karena kekhawatiran, karena masalah yang tidak sanggup mereka pikul, karena kekhawatiran kehidupan mereka. Nah, masih tetap dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, saya bacakan ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, kalau engkau khawatir, itu bisa merusak kesehatanmu, merusak pikiranmu. Betapa banyaknya orang karena kekhawatiran mereka mengalami stres dalam kehidupan mereka, yang seharusnya tidak perlu hal itu menjadi masalah, karena kita punya Tuhan, karena kita punya Allah yang Maha Kuasa. Tapi mereka lebih mempercayakan diri kepada kekhawatiran itu. Yang kedua, kata firman Allah, itu akan juga merobek-robek kekuatan untuk engkau menghasilkan sesuatu. Jadi jangan harap engkau bisa karena kekhawatiranmu akan bisa secara penuh melakukan tugas-tugasmu, dan engkau akan terus khawatir dan khawatir dan khawatir, dan itu akan merusak produktivitasmu. Dan kalau sampai dia merusak produktivitasmu, maka sesuatu yang fatal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan firman Allah adalah merusak, destroy your faith, merusak imanmu, membinasakan imanmu. Wow, kalau iman kita sudah sampai pada tahap ini, maka stres, berpindahlah kita dari rumah ke jalan-jalan sana, ngomong sendiri. Karena apa? Karena tekanan yang sangat luar biasa, dan kita lupa kita menggunakan iman kita, dan pada akhirnya dia merusak iman kita. Dan Tuhan sangat tidak suka kalau sampai karena kekhawatiran ini merusak kesehatanmu. Itu sebabnya ada orang yang karena khawatir diperiksa di rumah sakit sana, nggak ada penyakitnya, hanya kepikirannya saja terganggu, dan itu perlu dia harus makan obat penenang, makan macam-macam lah itu. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau Tuhan katakan tidak perlu khawatir, jangan khawatir. Kalau burung di udara aja yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dipelihara oleh Bapa, apalagi kita ini ciptaannya. Tapi kalau karena kekhawatiranmu sampai merusak imanmu, wah, akibatnya fatal. Jadi kalau engkau tidak mau khawatir, tadi pagi dengarkan apa yang saya katakan, dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan, percaya pada Tuhan, supaya engkau bisa melihat kekuatan Tuhan dan cari kebenarannya dan kerajaannya dan kebenarannya. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa ketika sampai pada tahap iman kita tidak lagi bisa berfungsi, maka kita akan mudah diganyang oleh setan, maka kita akan mudah mengalami stres, maka kita akan mudah mengalami kegoyahan dalam kehidupan ini. Sudah kita dirusak pikiran kita, kesehatan kita, lalu terus kemudian produktivitas kita tidak bisa memadai, dan kita tidak lagi bisa melihat jaminan Allah, dan iman kita hancur, dan pada akhirnya menjadi masuk ke rumah sakit jiwa. Oleh karena dia ngomong sendiri dan berkata, jangan sampai itu terjadi. Itu sebabnya firman Allah, jangan kamu khawatir. Kalau engkau khawatir, ingat akibat yang bisa merusak hidupmu.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan terus mempercayakan hidup ini pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak ingin iman kami rusak, kami tidak berproduktivitas, kami tidak ingin pikiran dan kesehatan kami terganggu. Kami ingin Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat tidur, selamat mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mantap.